Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut, sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa hubungannya kilat dengan berita tentang kedatangan Tuhan dan kerajaannya? Mungkin tidak ada hubungan langsung, tetapi orang-orang Yahudi pada masa Yesus tengah menantikan beberapa tanda seperti kilat yang mengindikasikan kapan Mesias akan datang untuk mendirikan kerajaan Allah. Itulah sebabnya orang-orang Farisi bertanya tentang tanda dimaksud dengan tujuan untuk mencobai Yesus, karena mereka memang tidak menerima Dia sebagai Mesias. Dan Yesus mengejutkan mereka dengan jawaban bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah mereka. Tetapi mengapa Yesus mengasosiasikan kilat dengan hari Tuhan? Kita tahu bahwa dalam iklim yang kering seperti Palestina, badai-badai sangat jarang terjadi. Badai dan taufan sering muncul secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda dan amat sangat mengejutkan. Ia menutupi segala sesuatu dengan awan tebal yang menggelapkan, tanpa kilat yang memberi peringatan kepada manusia. Badai memenuhi langit dengan gemuruh guntur dan pancaran halilintar yang menerangi langit yang gelap. Lebih dari itu, kekuatannya menghasilkan teror dan ketakutan untuk mereka yang berusaha melarikan diri dari hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memperingatkan orang-orang Farisi bahwa Putra Manusia akan datang dalam cara yang persis sama, secara tiba-tiba dan tanpa disadari, untuk membawa pengadilan Allah pada hari Tuhan. Tak ada tanda-tanda khusus dibutuhkan untuk mengumumkan kedatangannya, tapi semua orang akan mengenal Dia dengan amat sangat jelas, seperti halnya mereka melihat kilat di langit. Yesus memperkenalkan dirinya dengan hari Tuhan dan Putra Manusia dimengerti sebagai suatu gelar mesianis untuk Dia yang akan datang bukan saja untuk membangun kerajaan Allah, tapi Dia yang akan datang sebagai hakim yang akan mengadili baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan Yesus menunjukkan kepada kedatangannya yang kedua ketika Dia akan kembali untuk menyelesaikan karya pembangunan kembali dan pengadilan terakhir. Karena kita tidak tahu dengan pasti saat kedatangannya kembali, kita tak akan keliru ketika hal ini terjadi.
Kedatangannya akan menjadi jelas untuk semua orang, baik orang-orang yang percaya dan juga untuk mereka yang tidak percaya. Itulah sebabnya ketika orang-orang Farisi bertanya tentang tanda yang menunjuk pada hari Tuhan itu, Yesus menjawab bahwa tanda itu adalah dirinya sendiri. Dan jawaban Yesus ini memang mengejutkan orang-orang Yahudi pada zamannya. Yesuslah tanda kerajaan Allah yang telah berada di tengah-tengah mereka. Dalam Yesus, kita melihat kuasa dan kemuliaan kerajaan Allah. Kuasanya mengalahkan kegelapan dosa. Yesus sadar bahwa satu-satunya jalan menuju kemenangan adalah melalui salib. Pada salib itu, Dia mengalahkan kematian dan menghapus hutang dosa untuk kita. Kemenangan salibnya membuka jalan bagi kita untuk menjadi warga kerajaan Allah. Apakah kita mencari dan menantikan kerajaan Allah dengan penuh kegembiraan? Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah kisah yang berjudul Jembatan Kayu. Alkisah ada 2 orang kakak beradik yang hidup di sebuah desa. Entah karena apa, mereka jatuh ke dalam suatu pertengkaran serius. Dan ini adalah pertama kalinya mereka bertengkar sedemikian hebat. Padahal selama 40 tahun mereka hidup rukun berdampingan, saling meminjamkan peralatan pertanian, dan bahu-membahu dalam usaha perdagangan tanpa mengalami hambatan. Namun kerjasama yang akrab itu kini retak. Dimulai dari kesalahpahaman yang sepele saja, kemudian berubah menjadi perbedaan pendapat yang besar, dan akhirnya meledak dalam bentuk caci maki. Beberapa minggu sudah berlalu, mereka saling berdiam diri, tak bertegur sapa. Suatu pagi, seseorang mengetuk rumah sang kakak. Di depan pintu berdiri seorang pria, membawa kotak perkakas kayu. "Maaf Tuan, sebenarnya saya sedang mencari pekerjaan," kata pria itu dengan ramah. "Barangkali Tuhan berkenan memberikan beberapa pekerjaan untuk saya selesaikan." "Oh ya," jawab sang kakak, "saya punya sebuah pekerjaan untukmu. Kau lihat ladang pertanian di seberang sungai sana? Itu adalah rumah tetanggaku. Sebetulnya dia adalah adikku. Minggu lalu, ia mengeruk bendungan dengan buldoser, lalu mengalirkan airnya ke tengah padang rumput itu, sehingga menjadi sungai yang memisahkan tanah kami. Barangkali ia melakukan itu untuk mengejekku, tapi aku akan membalasnya lebih. Di situ ada gundukan kayu. Aku ingin kau membuat pagar setinggi 10 meter untukku, sehingga aku tidak perlu lagi melihat rumahnya. Pokoknya aku ingin melupakannya." Kata tukang kayu, "Saya mengerti. Belikan saya paku dan peralatan, akan saya kerjakan sesuatu yang bisa membuat Tuan merasa senang." Kemudian, sang kakak pergi ke kota untuk berbelanja berbagai kebutuhan dan menyiapkannya untuk si tukang kayu. Setelah itu, ia meninggalkan tukang kayu bekerja sendirian. Sepanjang hari, tukang kayu bekerja keras, mengukur, menggergaji, dan memaku. Di sore hari, ketika sang kakak petani itu kembali, tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Betapa terbelalaknya ia begitu melihat hasil pekerjaan tukang kayu itu. Sama sekali tidak ada pagar kayu sebagaimana yang dimintanya. Namun yang ada adalah jembatan melintasi sungai yang menghubungkan ladang pertaniannya dengan ladang pertanian adiknya. Jembatan itu begitu indah dengan undak-undakan yang tertata rapi. Dari seberang sana, terlihat sang adik bergegas berjalan menaiki jembatan itu dengan kedua tangannya terbuka lebar. "Kakakku, kau sungguh baik hati mau membuatkan jembatan ini.
padahal sikap dan ucapanku telah menyakiti hatimu. Maafkan aku, kata sang adik pada kakaknya. Dua bersaudara itu pun bertemu di tengah-tengah jembatan, saling berjabat tangan dan berpelukan. Melihat itu, tukang kayu pun membenahi perkakasnya dan bersiap-siap untuk pergi. "Hai, jangan pergi dulu, tinggallah beberapa hari lagi. Kami mempunyai banyak pekerjaan untukmu," pinta sang kakak. "Sesungguhnya, saya ingin sekali tinggal di sini," kata tukang kayu. "Tapi, masih banyak jembatan lain yang harus saya selesaikan." Siapakah tukang kayu itu? Dialah Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, bagaikan benih di tanah, demikianlah tumbuhnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk mewartakan misteri kehadiran-Mu dalam diri kami, dalam segala tingkah laku kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah, sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.